Arsiparis. 1. Seorang arsiparis sedang melakukan penilaian arsip untuk menentukan jangka waktu penyimpanan. Apa istilah yang tepat untuk kegiatan ini? A. Akuisisi arsip. B. Preservasi arsip. C. Retensi arsip. D. Penyusutan arsip. E. Restorasi arsip. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Retensi arsip. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa retensi arsip adalah kegiatan menentukan jangka waktu penyimpanan arsip berdasarkan nilai gunanya. Ini merupakan salah satu tugas penting seorang arsiparis dalam mengelola arsip. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam melakukan preservasi arsip digital, arsiparis menggunakan metode yang melibatkan pemindahan informasi dari satu media penyimpanan ke media yang lebih baru. Apa istilah teknis untuk metode ini? A. Digitalisasi. B. Emulasi. C. Migrasi. D. Enkapsulasi. E. Reformatting. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Migrasi. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa migrasi adalah proses memindahkan data digital dari satu teknologi ke teknologi yang lebih baru, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, untuk menjaga aksesibilitas dan keaslian arsip digital. Kita masuk soal berikutnya. 3. Arsiparis di sebuah instansi pemerintah menemukan arsip yang mengandung informasi rahasia negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, apa yang harus dilakukan terhadap arsip tersebut? A. Memusnahkan arsip tersebut. B. Mengalihmediakan ke format digital. C. Memberikan akses terbatas. D. Menyerahkan ke arsip nasional. E. Mengklasifikasikan sebagai arsip terjaga. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Mengklasifikasikan sebagai arsip terjaga. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa arsip yang mengandung informasi rahasia negara termasuk dalam kategori arsip terjaga. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang arsiparis menggunakan sistem klasifikasi arsip berdasarkan fungsi dan kegiatan organisasi. Sistem klasifikasi apakah yang sedang diterapkan? A. Sistem kronologis. B. Sistem numerik. C. Sistem geografis. D. Sistem subjek. E. Sistem klasifikasi fungsional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Sistem klasifikasi fungsional. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sistem klasifikasi fungsional adalah metode pengorganisasian arsip berdasarkan fungsi dan kegiatan organisasi, bukan berdasarkan struktur organisasi. Sistem ini lebih fleksibel dan cocok untuk organisasi yang sering mengalami perubahan struktur. Kita masuk soal berikutnya. 5. Arsiparis di sebuah lembaga pemerintah sedang melakukan penyusutan arsip. Ia menemukan arsip yang memiliki nilai guna permanen. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan? A. Memusnahkan arsip. B. Menyerahkan arsip ke arsip nasional. C. Mengalihmediakan arsip ke format digital. D. Menyimpan arsip di record center. E. Mengembalikan arsip ke unit pencipta. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Menyerahkan arsip ke arsip nasional. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa arsip yang memiliki nilai guna permanen harus diserahkan ke lembaga kearsipan atau dalam hal ini arsip nasional untuk tingkat pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini untuk menjamin preservasi jangka panjang dan akses terhadap arsip bernilai sejarah. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam melakukan akuisisi arsip statis, seorang arsiparis menemukan arsip yang belum memiliki daftar arsip. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? A. Menolak akuisisi arsip tersebut. B. Membuat daftar arsip sementara. C. Melakukan penilaian arsip. D.
Meminta unit pencipta membuat daftar arsip. E. Melakukan akuisisi tanpa daftar arsip. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Membuat daftar arsip sementara. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jika arsip yang akan diakuisisi belum memiliki daftar arsip, langkah pertama yang harus dilakukan oleh arsiparis adalah membuat daftar arsip sementara. Ini penting untuk inventarisasi dan kontrol awal sebelum dilakukan pengolahan lebih lanjut. Kita masuk soal berikutnya. 7. Arsiparis sedang melakukan preservasi arsip kertas yang mengalami kerusakan akibat jamur. Metode apa yang paling tepat digunakan untuk mengatasi masalah ini? A. Fumigasi. B. Laminasi. C. Enkapsulasi. D. Digitalisasi. E. Deasidifikasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Fumigasi. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa fumigasi adalah metode yang tepat untuk mengatasi masalah jamur pada arsip kertas. Proses ini menggunakan gas atau uap kimia untuk membunuh mikroorganisme yang merusak arsip, termasuk jamur. Kita masuk soal berikutnya. 8. Seorang arsiparis ditugaskan untuk mengimplementasikan sistem manajemen arsip elektronik. Standar internasional apa yang paling relevan untuk dijadikan acuan? A. ISO 9001. B. ISO 14001. C. ISO 15489. D. ISO 27001. E. ISO 31000. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. ISO 15489. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ISO 15489 adalah standar internasional untuk manajemen rekod atau records management termasuk arsip elektronik. Standar ini memberikan panduan tentang pengelolaan arsip dalam berbagai format, termasuk arsip elektronik. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam melakukan penilaian arsip, arsiparis menggunakan kriteria Alfred. Apa kepanjangan dari Alfred? A. Administratif, legal, finansial, research, edukasional, dokumentari. B. Archival, legal, fiskal, retention, evidential, deskriptif. C. Administratif, legal, fiskal, research, evidential, dokumentari. D. Archival, legal, finansial, retention, edukasional, deskriptif. E. Administratif, legal, functional, research, evidential, dokumentari. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Administratif, legal, fiskal, research, evidential, dokumentari. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Alfred adalah akronim yang digunakan dalam penilaian arsip, yang mencakup aspek administratif atau nilai administrasi, legal atau nilai hukum, fiskal atau nilai keuangan, research atau nilai penelitian, evidential atau nilai bukti, dan dokumentari atau nilai dokumenter. Kita masuk soal berikutnya. 10. Arsiparis sedang melakukan alih media arsip tekstual ke dalam bentuk mikrofilm. Apa keuntungan utama dari penggunaan mikrofilm dibandingkan dengan digitalisasi? A. Lebih mudah diakses. B. Lebih murah dalam pembuatan. C. Lebih tahan lama. D. Lebih mudah diduplikasi. E. Lebih hemat ruang penyimpanan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Lebih tahan lama. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mikrofilm memiliki keunggulan utama yaitu daya tahan yang sangat lama, bisa mencapai ratusan tahun jika disimpan dengan benar. Ini menjadikannya pilihan yang baik untuk preservasi jangka panjang, terutama untuk arsip yang memiliki nilai guna permanen. Kita masuk soal berikutnya. Analis sumber